Good morning, student. Are you ready to study? Okay, Miss Tanti now want to explain mathematical lesson. Have you ready the book? Okay, this is the book Matematika. Oke, sekarang buka halaman 8 ya. Kita akan belajar di halaman 8. Nah, sudah buka bukunya halaman 8? Tentang apa? Oke, kita tentang mengurutkan pecahan. Perhatikan bukunya ya, buka halaman 8 tentang mengurutkan pecahan. Untuk mengurutkan pecahan, kita dapat menggunakan garis bilangan. Ayo kita mengenal pecahan pada garis bilangan terlebih dahulu. Oke, Miss sudah sediakan di sini adalah garis. Kita tinggal meletakkan bilangannya. Oke, kita mulai dengan angka 0, letakkan di sumbu paling kiri. Di sini oke, kita letakkan angka 0. Ya, kita akan meletakkan pecahan yang berurutan. Kita mulai dengan 1/4. Bebas ya. Asalkan pecahannya dimulai dengan angka 1 untuk pembilangnya. Penyebutnya kalian boleh varian. Boleh 3, boleh 4, boleh 5. Sekarang next berurutan berarti di sini 2/4. Kemudian urutannya lagi selanjutnya apa? 3/4. Good. Next berarti 4/4. Oke, what next? 5/4. Oke, ini dia yang disebut dengan garis bilangan. Nah, sekarang kita buka halaman 8. Oke, coba semuanya buka halaman 8. Oke, good. Already open. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama ya. Mengurutkan pecahan. Ayo mengamati. Di sini ayo mengamati. Perhatikan garis bilangan berikut ini. Di sini ada contoh-contoh ya, banyak ya. Miss bahas dulu. Garis bilangan berikut memuat pecahan berpenyebut 2. Berarti semua penyebutnya adalah 2. This one, 2, 2, 2, and 2. Oke, dimulai dari 0 di sumbu paling kiri, kemudian 1/2. Next, 2/2. 2/2 kenapa jadi 1? Oke, bagus. Karena 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi boleh kita tulis 2/2 atau kita tulis dengan angka 1. Selanjutnya 3/2. Walaupun kita di sini tulis angkanya 1, tetap next adalah 3/2 karena sebelumnya adalah 2/2. 3/2 kemudian 4/2. Oke, bagaimana ketika penyebutnya adalah 3? Sama halnya seperti berpenyebut 2. Hanya saja penyebutnya kita ganti 3. 0, 1/3, 2/3, 3/3 atau sama dengan 1. 4/3, 5/3, 6/3 sama dengan 2. Jadi di sini boleh ditulis 2 atau boleh ditulis 6/3. Kenapa 2? Karena 6 dibagi 3 sama dengan 2. Understand? Oke, sekarang bagaimana jika berpenyebut 4? Biasa kita tulis 0 di sumbu paling kiri, kemudian 1/4, selanjutnya 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4. 4/4 sama dengan 1, 8/4 sama dengan 2. Paham ya? Sekarang contoh yang terakhir. Garis bilangan berikut memuat pecahan berpenyebut 6. 1/6, 2/6, 3/6, 5/6, 4/6, 5/6, 6/6 atau 1, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 12/6. 12/6 sama dengan 2. Bisa jika kalian harus membuat pecahan dengan penyebut 9? Bisa tidak? Oke, kalau bisa dicoba sendiri ya. Sekarang buka halaman 10. Halaman 10 tentang membandingkan pecahan berpenyebut sama. Pecahan itu ingat ya, pecahan itu adalah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Contohnya 1/2, 2/3, 3/4, 3/7. Nah, itu disebut dengan pecahan. Sekarang bagaimana cara membandingkan pecahan berpenyebut sama? Untuk membandingkan pecahan dapat menggunakan tanda sama dengan, lebih besar dari, dan kurang dari. Sebelumnya kita
Coba dulu ya. Nih. Nanti kalian akan menggunakan tanda-tanda yang seperti ini. Tanda sama dengan, tanda kurang dari, dan tanda lebih dari. Ini sama dengan ya, semuanya pasti tahu ini sama dengan. Nah, sekarang cara membedakan kedua tanda ini, apakah yang mana yang kurang dari, yang mana lebih dari, kalian boleh berikan garis putus-putus di sebelah kirinya. Nah, begini. Nah, ini jadi huruf apa? K, kecil. Maka dia akan kita baca perumpamaan sebagai kecil, singkatan ya. Kalau yang ini jadi huruf apa perumpamaannya? B. Oke, jadi besar. Oke, jadi ketika Miss tulis tanda seperti ini, itu namanya kurang dari, karena dia kecil. K, kurang dari. Ini lebih dari, tanda lebih dari. Paham? Contoh lagi. 2 titik titik 5. Kira-kira 2 kurang dari 5 atau 2 lebih dari 5? Ya, bagus. Kurang dari. Kita pakainya yang ini atau yang ini kalau kurang dari? Oke, good, yang ini. Kita tulis 2 kurang dari 5. Bagus, pinter. Oke, sekarang kita masuk ke pecahan. Nah, di sini ada contohnya. 4/7 titik titik 2/7. Pembilang kedua pecahan adalah 4 dan 2. Nah, ini pembilang nih. Pembilangnya 4, di sini pembilangnya 2. Penyebutnya sama tidak? Sama. Berapa penyebutnya? 7. Oke. 4, kita lihat aja pembilangnya ya. Oke, yang dilihat adalah pembilang. Penyebutnya akan mengikuti, atau kita bisa ignore aja, ignore. 4 sama 2 itu lebih besar atau kurang dari? Kira-kira apa ya? Oh ya, bagus, lebih besar. 4 lebih besar dari 2. Jadi bisa kita tulis 4/7 lebih besar dari 2/7. Lanjut contoh nomor 2 ya. Di sini ada 3/11 titik titik 9/11. Pembilang kedua pecahan adalah 3 dan 9. Kita bandingkan 3 dan 9. 3, 9. 3 dan 9, kira-kira 3 itu lebih besar atau lebih kecil dari 9? Oke, bagus. Di sini lebih kecil ya. 3 lebih kecil dari 9. Oke, maka bisa kita tulis 3/11 lebih kecil dari 9/11. Sudah paham belum sampai sini? Oke, Miss kasih contoh yang di kertas ya. Miss punya angka 2/8 titik titik 5/8. Hayo, apa yang kita lihat di sini? Penyebutnya dia sudah sama, 8. Oke, sekarang kita tinggal lihat pembilangnya. Pembilangnya 2 dan 5. Kira-kira 2 itu lebih kecil atau lebih besar dari 5? Bagus, 2 lebih kecil. Berarti kita tulis, nah, simbol lebih kecil. 2 lebih kecil dari 5. Jadi 2/8 lebih kecil dari 5/8. Oke, contoh lain. 11/20 titik titik 5/20. Oke, langsung jawab. Lebih besar, bagus. Karena di sini 11 itu lebih besar dari 5 ya. Penyebutnya sama, jadi kita tinggalkan saja penyebutnya. 11/20 lebih besar dari 5/20. Oke, sekarang buka halaman 11. Sudah ya? Nah, kita akan membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama. Hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu membandingkan pecahan berpenyebut sama. Bedanya di sini penyebutnya tidak sama. Ada beberapa cara untuk membandingkan nilai pecahan berpenyebut tidak sama. Caranya dengan menyamakan penyebut atau mengalihkan silang. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Di sini ada angka 1/3 bla 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 1/4. Kita akan menyelesaikan dengan cara pertama, yaitu menyamakan penyebut. Di sini kita lihat penyebutnya berbeda. Maka kita tidak boleh langsung menjawab di sini kurang dari. Karena kita lihat 3 kurang dari 4. Bukan begitu ya. Nah, karena penyebutnya di sini berbeda, kita harus samakan dulu penyebutnya.
1/3 kita harus samakan. Kira-kira 3 dan 4 ini ada angka nggak yang bisa menyamakan? Nah, betul, kita akan jadikan sebagai 12. Maka 3 harus dikalikan 4. Otomatis pembilangnya juga harus dikalikan 4. 1 kali 4, 4. 3 kali 4, 12. Harus sama, 1/4 juga harus dijadikan penyebut 12. Di sini ternyata 4 harus dikalikan 3 dan 1 harus dikalikan 3. Ketemulah 4/12 dan 3/12. Kita tulis 1/3, 1/4, ditulis 4/12 dan 3/12. Ya, betul, jawabannya adalah lebih besar. Lebih besar. 4 lebih besar dari 3. Maka kita dapat tulis 1/3 lebih besar dari 1/4. Oke, sampai sini paham? Kalau belum, Miss kasih contoh lagi ya nih. Nah, Miss sudah punya angka 2/3, bla bla bla, 1/2. Oke, di sini penyebutnya berbeda ya, pembilangnya juga berbeda. Kita harus samakan dulu penyebutnya. Di sini kita punya angka 3 dan angka 2. Kira-kira penyebut yang bisa sama itu berapa ya? Tapi dia harus ada hubungan antara 3 dan 2. Oke, bagus. Kita pilih angka 6. Nah, 2/3 sama dengan bla 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 bla, nanti akan menjadi 6 di sini. Berarti 3 harus dikali berapa nih biar jadi 6? Bagus, 3 kali 2 sama dengan 6 kan? Otomatis di sini atas juga harus kali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Oke, 2/3 tulis 4/6. Sekarang yang kedua, 1/2. 1/2 sama dengan bla bla bla. Oke, 1/2 kita akan dijadikan penyebutnya menjadi 6. 2 harus diapakan nih agar menjadi 6? Oke, bagus. 2 harus dikalikan 3. Otomatis 1 harus dikalikan 3 juga kan? 1 kali 3 sama dengan 3. Oke, here we get 4/6 dan 3/6. Jadi 2/3 itu senilai dengan 4/6. 1/2 itu senilai dengan 3/6. Oke, di sini penyebutnya sudah sama, 6. Dan kita tinggal lihat pembilangnya, 4 dan 3. 4 lebih besar atau lebih kecil? Hayo. Oke, bagus, lebih besar. Kita bisa tulis ini 2/3 lebih besar dari 1/2. Sudah paham atau belum? Mau contoh lagi? Oke, Miss kasih contoh lagi. Miss punya angka di sini 1/5 bla 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 4/2. Oke. Kira-kira yang mana ya yang lebih besar? Oke, ada hubungan apa antara 5 dan 2? Ada angka berapa yang bisa menyamakan keduanya? Oke, 10. Bagus. 1/5 kita tulis begini, seret sama dengan 10. Kira-kira 5 harus diapakan biar menjadi 10? Dikali berapa nih? Oke, good banget, 2. So, 1 juga harus dikalikan 2 ya. Di sini sama dengan 2. Oke, selanjutnya 4/2. Seret, kita harus apakan nih biar menjadi 10? Oh iya, 2 harus dikalikan 5. Of course, yang atas harus dikalikan 5 juga. 4 kali 5 berapa? Oke, bagus, 20. Kita tulis di sini, kita dapatkan 1/5 itu senilai dengan 2/10. Titik-titik. 4/2 senilai dengan 20/10. Di sini penyebutnya sudah sama, kita tinggal lihat pembilangnya. Sudah kelihatan ya, 2 itu lebih kecil, so pasti dari 20. Di sini kita tulis kurang dari. Oke, paham ya untuk menyelesaikan dengan cara menyamakan penyebut. Selanjutnya, cara yang kedua adalah perkalian silang.
perkalian silang 1/3 bla 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 1/4. Manakah yang lebih besar? Di sini tertulis 4 dikali 1 bla 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 1 dikali 3. 4 kali 1 sama dengan 4 kurang lebih besar dari 3. Dari sini paham tidak? Miss kasih coretan aja ya. Untuk cara perkalian silang di sini adalah 1/3 bla 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 1/4. Oke. Perkalian silang itu dari kanan kemudian kiri, kanan atas ke kiri bawah, kiri atas ke kanan bawah. Yang pertama kalikan dulu 1 dengan 4. Miss kasih silangnya ya. Nah. Makanya di sini kita tulis 1 dikali 4. Titik. Kemudian yang kedua, 1 dikali 3. 1 kali 4 berapa nih? 4. Titik. 1 kali 3 berapa nih? 3. So, 4 lebih besar atau lebih kecil dari 3? Bagus, lebih besar. Maka di sini jawabannya adalah 1/3 lebih besar dari 1/4. Gampang sekali ya. Gampang banget. Oke, Miss kasih contoh yang lain. 2/3 bla 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 1/2. Perkalian silang 2 kali 2 sama dengan 2 kali 2 bla 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 1 kali 3. Nah, 2 kali 2 4 bla 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 1 kali 3 3. So 4 lebih besar dari 3, otomatis sini lebih besar. Gampang kan perkalian silang? Nah, itu adalah dua cara untuk membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama, yaitu dengan menyamakan penyebut atau perkalian silang. Sudah paham sampai di sini? Oke, ada pertanyaan? Nah, tadi Miss sudah jelaskan dari awal untuk mengurutkan pecahan, membandingkan pecahan berpenyebut sama dan membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama. Oke, bisa dipahami apa yang barusan Miss jelaskan? Dari halaman 8 sampai halaman 11. Mungkin agak banyak ya, tapi kalian bisa putar ulang-ulang video ini untuk mengerjakan tugas yang akan Miss berikan. Nah, sekarang tugas yang akan Miss berikan, coba buka halaman 9. Oke, halaman 9 bisa dikerjakan setengah aja nggak apa-apa. 1 sampai 5. Halaman 9 nomor 1 sampai 5. Kemudian tugas selanjutnya halaman 10. Halaman 10 nomor 1 sampai 10. Nomor 1 sampai 10. Oke, untuk halaman 11 kalian kerjakan nomor 1 sampai 6. Masih ingat? Halaman 9 kalian kerjakan nomor 1 sampai 5. Halaman 10 kalian kerjakan nomor 1 sampai 10. Halaman 11 nomor 1 sampai 6. Oke, kalian bisa kerjakan dengan minta bantuan teman, orang tua, atau dengan cara memutar video ini berkali-kali sampai paham ya. Jika ada pertanyaan, boleh hubungi Miss lewat wali kelas atau langsung WhatsApp ke Miss Tanti, oke? Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan bisa di lain waktu. Sampai ketemu. See you tomorrow. See you later. Bye-bye. Thank you so much.